Assalamualaikum guys, King Chess balik lagi di video kali ini. Kali ini saya pengen bahas partai catur yang sangat epik antara Bukhuti Gurgenidze melawan Mikhail Tal. Ini terjadi pada 16 Februari 1957. Sebelum kita masuk ke partainya, buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan video dari saya. Oke, marilah kita masuk ke partainya. Di sini Bukhuti sebagai putih dan Tal sebagai hitam. Permainan dimulai dengan pembukaan yang sedikit berbeda dari biasanya, yaitu pion D4 dan kuda ke F6. Guys, ini adalah pembukaan yang disebut dengan Indian Game. Dilanjut pion C4 dan C5 yang menandai posisi pertahanan Benoni. Sedikit sharing tentang tujuan pion C5 ini. Jika pion dimakan, maka putih tidak lagi mengontrol petak E5. Jadi bisa pion E4 atau E3 untuk menyerang pion dengan gajah dan mengambil kontrol petak pusat. Oke, di sini Bukhuti nggak makan pion, tapi pion ke D5 untuk tetap mengontrol petak pusat. Tetap pion ini ditantang dengan pion E6. Bukhuti nggak makan pion, tapi pengembangan kuda ke C3 sekaligus melindungi pion. Tal makan pion dengan pion dan dimakan balik dengan pion. Dilanjut pion ke D6 untuk membuka jalan gajahnya sekaligus mencegah pion maju yang akan sangat berbahaya. Dijawab kuda F3 dan pion G6 persiapan Fianchetto gajah. Pion E4 dimainkan untuk mengontrol petak pusat. Gajah ke G7 dan gajah ke E2, sama-sama persiapan untuk rokade pendek. Oke, keduanya rokade dimulai dari Tal dan disambung oleh Bukhuti. Tal benteng E8 untuk menyerang pion 2 kali, sekaligus memposisikan benteng ke file semi terbuka. Kuda ke D2 untuk menambah perlindungan pion. Dilanjut kuda ke A6 dan benteng ke S1. Kuda belok ke C7 dan pion ke A4 untuk menjaga satu petak buat kuda. Dilanjut pion B6 untuk membuka jalur gajah dan menteri ke C2. Setelah semuanya siap, Tal mulai menyerang dengan kuda ke G4. Kuda ini menyerang pion F2. Mungkin Bukhuti nggak melihat ini, dia nyerang kuda dengan pion H3. Dan inilah titik balik bagi hitam. Jelas Tal kuda kali pion dan mengorbankan kudanya. Dan ini adalah gerakan brilian, guys. Jawaban Bukhuti di sini adalah memakan kuda dengan raja. Cuy, ini gerakan blunder. Izinkan saya memetakan jalur serangan Tal yang saya bilang sudah disiapkan tadi. Kira-kira ya seperti ini. Sangat-sangat berbahaya ya. Lihat, raja serba tertekan dan terblokir. Agar lebih jelasnya, kita lanjut dulu aja ya partainya. Oke, di sini Tal menteri H4 sekak. Ada banyak jawaban di sini. Jika pion menutup atau raja F3, ada gajah ke D4 sekak dan berujung sekak mat. Jika raja mundur ke G1, ada menteri kali benteng. Jika raja ke E3, ada gajah kali kuda yang berujung kedua benteng putih akan hilang. Sengaja nggak saya jelaskan, biar video ini nggak panjang-panjang amat. Oke, langkah terbaik adalah langkah Bukhuti kali ini, yaitu raja F1. Next gajah ke D4 untuk mengurung raja, dan ancaman mat menteri ke F2. Bukhuti menjaga petak F2 dengan gajah ke D1. Lihat guys, itu perwira putih ngapain pada ngumpul di situ? Ya, itulah efek dari pengorbanan kuda tadi yang membuat putih bertahan total. Dan apakah kalian tahu langkah Mikhail Tal pada posisi seperti ini? Dia memakan pion H3 dengan menteri dan mengorbankan menterinya. Ini gerakan brilian juga guys. Coba kita bahas. Menteri ini juga mengancam skakmat ke H1 ya. Tapi jika pion kali menteri, maka gajah kali pion adalah skakmat. Dan pola skakmat ini disebut dengan Bodensmed atau skakmat dua gajah. Konsepnya adalah menyudutkan raja, dan raja hanya punya 3 petak langkah buat gerak.
Dua petak udah dijaga, dan diskakmat dengan gajah dari arah petak lainnya. Oke, kita kembali. Bukhuti nggak makan menteri, tapi gajah ke F3 untuk memberi jalan buat rajanya. Dan Tal memainkan menteri ke H2. Idenya adalah seperti ini. Tal ingin memainkan menteri G1 sekak, tapi setelah raja E2, menteri diserang benteng. Jadi, petak E2 harus ditutup dengan benteng. Caranya adalah dengan makan pion D5 pakai kuda. Karena jika pion kali kuda, maka file E dijaga benteng dan menteri G1 adalah skakmat. Paham ya? Tapi Bukhuti juga melihat ancaman itu dan dia memainkan kuda ke E3. Dan semua ancaman hitam berhasil dinetralisir. Pion D5 udah terjaga dan petak G1 udah tertutup. Lalu, apa yang dilakukan Tal? Ketimbang memainkan gajah A6 sekak, dia pion F5 untuk makan pion D4. Coba kita lirik sebentar. Misal putih gerakan pion H5 yang nggak ada hubungannya sama serangan ini nih. Maka gajah ke A6 sekak, kuda C4, pion kali pion, gajah kali pion ke B5 nyerang kuda, raja E2, dan pion kali kuda. Hitam dapat satu kuda dan dia diunggulkan. Oke, kita kembali. Ketimbang raja ke E2 lalu ke D1, Bukhuti membalasnya dengan kuda C4 untuk menutup ancaman skak dari gajah ke A6. Tal pion kali pion dan gajah kali pion. Next gajah A6 untuk memaku kuda. Gajah balik ke F3 dan benteng ke L5 untuk menumpuk benteng ke file E. Benteng A3 menjaga kuda dan benteng A ke L8. Gajah D2 dan kuda kali pion. Gajah kali kuda sekak, benteng kali gajah. Kuda nggak berani makan benteng karena menteri G1 adalah skakmat. Jadi Bukhuti raja ke E2 dan gajah D kali kuda. Setelah benteng kali gajah, gajah kali kuda sekak. Dan di sini Bukhuti menyerah. Permainan yang sangat menarik. Tal terus menekan setelah pengorbanan kuda tadi diterima. Dan jika permainan dilanjutkan, jika menteri kali gajah, maka menteri kali pion sekak, raja D1, dan menteri kali gajah skakmat. Jika raja F3, maka benteng F8 sekak, menteri menutup, benteng kali menteri sekak, raja E4, dan benteng F4 skakmat. Jadi langkah terbaik adalah raja ke D1, benteng kali benteng, dan benteng kali benteng. Menteri G1 sekak, benteng menutup, menteri kali pion, raja C1, dan gajah ke B3. Jika menteri kali gajah adalah skak benteng. Jelas putih yang diunggulkan. Dan semua itu berawal dari pengorbanan kuda tadi, guys. Dan okelah, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Salam King Chess. Terima kasih, guys.